Baik teman-teman, hari ini kita sudah membahas dan mendiskusikan tentang sumber-sumber ajaran Islam. Saya juga mengapresiasi teman-teman yang sudah membuat book report dari buku Prof. Dede Rosyada dengan judul Hukum Islam dan Peranata Sosial, dan kita sudah bahas di beberapa breakout room. Jadi dengan adanya breakout room itu lebih efektif ya, diskusi teman-teman bisa lebih mengeksplorasi gitu apa yang terkandung dalam buku yang kita bahas pada pagi hari ini. Nah, tadi juga sudah kita dengarkan pemaparan presentasi beberapa kelompok dari hasil diskusi kecil kalian. Sekarang saya ingin menambahkan beberapa poin tentang sumber-sumber ajaran Islam. Ini sudah tampil ya? Sudah, Ibu. Oke, sudah terlihat. Saya ini sebentar. Ya, di dalam ajaran agama kita mengenal ada beberapa sumber ajaran Islam. Yang pertama tentu saja adalah Al-Quran yang paling utama, kemudian hadis, lalu ada istihad atau ar-ra'yu. Nah, Al-Quran itu sendiri menurut bahasa itu artinya adalah sesuatu yang dibaca atau bacaan, sedangkan menurut istilah adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, lalu sampai kepada kita yang ditulis dalam bentuk mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Nah, membaca Al-Quran itu fungsinya adalah sebagai ibadah dan sebagai mukjizat dari Nabi Muhammad SAW, sebagai hidayah dan petunjuk bagi umat manusia. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Isra ini disebutkan, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Ada beberapa fungsi diturunkannya Al-Quran. Yang pertama adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia, kemudian sebagai sumber pokok ajaran Islam, sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia, dan sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu juga mengakui bahwa sebelum diturunkannya Al-Quran, sebelum datangnya ajaran agama Islam, juga ada agama-agama samawi lain yang disebutkan dan dibenarkan oleh Al-Quran. Kemudian kedudukan Al-Quran sebagai sumber Islam itu tentu saja dia adalah yang paling utama, yang paling tinggi, sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan yang dihadapi oleh umat manusia ini harus berpedoman kepada Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran surat An-Nisa disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, taatilah kepada Allah, kepada Rasulmu, dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika Anda berbeda pendapat tentang sesuatu hal, maka kembalikanlah kepada Al-Quran. Kemudian kepada sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Banyak ya ayat-ayat yang menyebutkan tentang Al-Quran ya, bahwa kami telah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Janganlah kamu menjadi penantang karena membela orang yang khianat. Jadi yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran. Nah, kemudian apa saja isi kandungan Al-Quran? Jadi di dalam Al-Quran ya, kalau kita membaca itu di dalamnya ada akidah, ada ibadahnya, ada muamalahnya, ada tentang akhlaknya, ada hukum-hukum Islamnya, kemudian juga di dalam Al-Quran itu menceritakan sejarah atau kisah-kisah masa lalu sebagai ibrah untuk kita. Kemudian yang kedua sumber hukumnya adalah hadis. Nah, bentuk hadis Nabi itu ada yang berupa ucapan atau qauli, ada yang berupa perbuatan atau fi'li, ada yang berupa takriri atau persetujuan, ada yang berupa hammi atau keinginan, dan ada juga hadis yang berupa hal ahwali atau al-ihwal. Nah, hadis sendiri kalau merujuk kepada etimologi artinya adalah ucapan, pernyataan, sesuatu yang baru, yang menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Kemudian kalau menurut terminologinya, hadis itu adalah hal-hal yang datang dari Rasulullah, baik itu ucapan, perbuatan, maupun takrirnya. Nah, kalau kita membaca satu hadis itu ada beberapa bagian ya di dalam hadis itu, ada sanad.
yaitu sanad itu yang menyampaikan hadis dari Rasulullah sampai kepada kita saat ini. Kemudian ada matannya. Matan itu isi atau materi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian ada rawi atau perawinya, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Kemudian bagaimana kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam? Nah, hadis ini berada tepat di bawah Al-Quran. Jadi kalau kita merujuk kepada Al-Quran, kemudian kita tidak menemukan hukumnya di dalam Al-Quran, maka kita bersandar kepada sumber hukum yang berikutnya, yaitu hadis. Ini dijelaskan juga dalam Al-Quran, surat Al-Hasyr, apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah ia. Dan apa-apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Kemudian di dalam surat An-Nisa juga disebutkan, barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling darinya, maka ketahuilah kami tidak mengutus Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Jadi di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa kita harus merujuk kepada hadis. Lalu apa fungsi hadis terhadap Al-Quran? Ini ada beberapa fungsi ya. Yang pertama, hadis itu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Kemudian hadis itu memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Lalu hadis juga menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada di dalam Al-Quran, dan di dalam hadis juga bisa menetapkan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Nah, ada beberapa macam hadis yang kita kenal. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Nah, hadis mutawatir ini dia diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. Ya. Terus ada juga hadis masyhur. Hadis masyhur ini diriwayatkan 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir, tetapi setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Nah, contoh hadisnya misalnya orang Islam adalah orang-orang yang tidak mengganggu orang lain dengan lidah dan tangannya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Kemudian kita mengenal hadis ahad. Hadis ahad ini diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi sahaja sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Kemudian ini juga hadis ahad dibagi menjadi beberapa bagian, misalnya hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudhu. Nah, kemudian sumber hukum Islam yang ketiga, sumber ajaran Islam yang ketiga adalah ijtihad. Apa ijtihad? Ijtihad itu kalau definisi bahasanya artinya adalah bersungguh-sungguh. Sedangkan definisi menurut istilahnya, bersungguh-sungguh menggunakan akal pikiran untuk merumuskan dan menetapkan penilaian hukum atas suatu perkara yang tidak ditemukan kepastian hukumnya di dalam Al-Quran. Nah, ini pengertiannya ya, mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga dan bekerja secara optimal. Nah, ini. Kemudian orang yang melakukan ijtihad ini dinamakan mujtahid. Syarat-syaratnya ada, jadi tidak semua orang boleh melakukan ijtihad ya, karena ada syaratnya. Jadi ijtihad ini bergantung pada kecakapan dan keahlian para mujtahid. Dimungkinkan hasil ijtihad antara satu ulama dengan ulama lainnya berbeda hukum yang dihasilkannya. Karena itu tidak semua orang dapat melakukan ijtihad dan menghasilkan hukum yang tepat. Ada syaratnya ya, jadi syarat seseorang itu bisa melakukan ijtihad. Yang pertama, dia memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Kemudian kedua, memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab. Kenapa harus dia bisa bahasa Arab? Karena kan rujukannya kepada Al-Quran dan hadis gitu ya. Kemudian dia juga harus mengetahui kepada ilmu tafsir. Dia juga harus tahu dan paham tentang ilmu usul fiqh dan juga memahami ilmu tarikh atau sejarah Islam. Kemudian syarat yang ketiga adalah memahami cara merumuskan hukum atau istinbat, dan yang keempat adalah memiliki keluhuran akhlak mulia. Nah, bagaimana dengan kita ya? Kita ini kan termasuk orang yang pelajar ya, yang masih belajar, yang belum paham banget gitu ya, masih dalam proses belajar, belum ahli ya. Kita belum ahli bahasa Arab, kita belum ahli tafsir, belum ahli ilmu usul fiqh, dan belum ahli juga dalam ilmu sejarah. Jadi ketika kita menemukan satu persoalan, satu permasalahan dalam hukum Islam gitu ya, dan kita ragu-ragu, maka kita tinggal merujuk saja. Misalnya kalau di Indonesia ini sudah ada MUI, Majelis Ulama. Mereka lah yang nanti misalnya di dalam makanan, kita ini masih ragu-ragu apakah halal atau haram gitu ya. Kita lihat saja bagaimana fatwa MUI terhadap hal tersebut.
kemudian misalnya di masyarakat berkembang ajaran-ajaran yang tidak diketahui apakah memang ajaran ini, kita masih ragu-ragu, betulkah ajaran ini betul atau tidak gitu ya. Nah, kita bisa merujuk kepada fatwa MUI. Contoh misalnya ada beberapa aliran keagamaan Islam ya, yang sebetulnya kalau dia tidak mengatasnamakan Islam mungkin justru tidak masalah gitu ya, tetapi karena dia mengatasnamakan ajaran Islam, itu menjadi masalah kalau tidak sesuai dengan Al-Quran hadis gitu ya. Contoh misalnya ada Ahmadiyah gitu kan. Ahmadiyah itu dia tidak hanya mengaku, dia juga mengakui bahwa pembawa alirannya itu si Mirza Ghulam Ahmad itu adalah nabinya gitu kan. Padahal yang kita pahami, yang kita yakini di dalam Islam itu nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Maka itu difatwakan oleh MUI bahwa aliran Ahmadiyah itu adalah sesat, aliran sesat. Jadi kita ikuti saja. Jadi dalam beribadah, dalam melakukan amaliyah, kita sudah lebih nyaman gitu ya, karena sudah ada lembaga yang qualified, lembaga yang memang sudah diberi wewenang untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan ajaran Islam. Gitu. Kemudian misalnya tentang apa yang sekarang lagi ngetren, yang lagi banyak di berita itu misalnya pinjaman online. Nah, itu boleh atau enggak, termasuk riba atau enggak. Nah, itu sebetulnya sudah ada semuanya di dalam fatwa gitu ya, di fatwa MUI. Kemudian vaksin sekarang ini vaksin COVID, mana yang halal, mana yang haram, mana yang mubah, itu juga sudah ada. Jadi kita punya ketenangan gitu ya, punya kenyamanan dalam melakukan hal-hal yang, karena itu kan berimbas, misalnya kalau tidak haram bagaimana ntar dengan ibadah kita gitu kan. Nah itu ya, bahkan di dalam, kalau ibadah haji, sekarang kan udah 2 tahun nih kita nggak dilarang untuk melakukan ibadah haji ya, oleh pemerintah Arab Saudi, dia tidak menerima jamaah dari Indonesia, dan semua jamaah dari luar negeri juga tidak boleh, kecuali hanya yang sedang mukim di Saudi. Nah itu juga kan waktu itu sebelum COVID nih, itu kan syaratnya misalnya harus punya vaksin meningitis. Nah, meningitis itu ternyata setelah dipelajari kandungannya itu ada unsur-unsur yang tidak halalnya gitu ya, ada enzim-enzim yang haramnya gitu ya, tetapi karena tidak ada vaksin lain yang halal, akhirnya dibolehkan. Nah itu, jadi ya kita berpedoman saja kepada fatwa ulama ya yang terlembagakan seperti MUI. Nah kemudian syarat yang keempat ini adalah memiliki keluhuran akhlak mulia. Jadi sebagai ulama yang melakukan istihad ini juga kita harus melihat gitu ya, bagaimana kesehariannya gitu, apakah mereka memiliki akhlak mulia atau tidak. Kemudian kedudukan istihad. Kedudukan istihad ini setelah Al-Quran dan hadis ya. Jadi istihad itu hanya boleh dilakukan jika persoalan ini tidak ditemukan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis gitu. Nah meskipun demikian, hukum yang dihasilkan dari istihad ini tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum yang utama, Al-Quran dan hadis ini gitu ya. Nah ini misalnya ada ada contoh ini ya, sabda Rasulullah, itu bisa dibaca, bahwasanya Nabi Muhammad ketika mengutusnya ke Yaman, ia bersabda, bagaimana engkau akan memutuskan suatu perkara yang dibawa orang kepadamu? Muaz berkata, saya akan memutuskan menurut kitabullah. Lalu Nabi berkata, jika dalam kitabullah engkau tidak menemukan sesuatu mengenai soal itu, Muaz menjawab, jika begitu saya akan memutuskan menurut sunnah Rasul. Lalu Nabi berkata lagi, jika engkau tidak menemukan sesuatu hal itu dalam sunnah, Muaz menjawab, saya akan mempergunakan pertimbangan akal pikiran sendiri, gitu, tanpa bimbang sedikit pun. Kemudian Nabi bersabda, Maha Suci Allah yang memberikan bimbingan kepada utusan Rasulnya dengan suatu sikap yang disetujui Rasulnya. Nah, kemudian Rasulullah juga dalam sebuah hadis, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, apabila seorang hakim beristihad dalam memutuskan suatu persoalan, ternyata istihadnya benar, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Dan apabila dia beristihad, kemudian hasil istihadnya salah, maka ia mendapat 1 pahala. Nah, bentuk-bentuk istihad itu ada ijma, ada qiyas, ada maslahah mursalah. Nah, kita bahas tadi yang 3, ijma itu adalah kesepakatan para ulama ahli istihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Misalnya ijma di masa sahabat itu adalah kesepakatan untuk menghimpun wahyu ilahi yang berbentuk lembaran terpisah. Jadi waktu itu kan
ketika turun wahyu itu kan belum dikumpulkan ya, masih ditulis di lembar-lembar yang tersebar-sebar gitu ya. Nah kemudian ya, ismanya sahabat itu adalah biar nggak hilang itu harus dikumpulkan gitu ya, menjadi satu mushaf Al-Quran. Apalagi saat itu ketika terjadi beberapa peperangan, ekspansi wilayah, banyak sahabat yang hafal Quran itu tewas atau wafat di medan perang gitu ya, sehingga dikhawatirkan para penghafal Al-Quran ini kalau banyak yang wafat itu nanti siapa gitu yang akan meneruskan hafalannya itu gitu ya, khawatir hilang gitu. Jadi semua dikumpulkan dan menjadi satu mushaf ya. Akhirnya sampai kepada kita seperti saat ini lengkap gitu ya dalam satu mushaf Al-Quran. Kemudian kias. Kias ini adalah menganalogikan atau menyamakan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya karena kesamaan sifat atau karakter. Misalnya, kias mengharamkan hukum minuman keras selain seperti Hammer. Jadi kalau zaman dulu kan cuma ada Hammer. Kalau zaman sekarang kan macam-macam nih. Ada brandy, ada whisky, apa nih saya nggak ngerti ini merek-mereknya ini ya. Kemudian ada narkoba gitu ya. Zaman dulu kan nggak spesifik seperti ini, tetapi sekarang sama. Tapi di sifatnya itu, karakternya itu disamakan dengan Hammer, yaitu sama-sama memabukkan gitu. Kemudian maslahah mursalah. Nah, ini artinya adalah penetapan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki universal terhadap syariat Islam. Misalnya, seseorang wajib mengganti atau membayar kerugian atas kerugian kepada pemilik barang karena kerusakan di luar kesepakatan yang telah ditetapkan. Jadi banyak yang bentuk-bentuk istihad ini ya. Bahkan ilmu pengetahuan juga kan sekarang sudah berkembang dengan sangat pesat ya, yang zaman dulu itu tidak ada. Kalau dulu di zaman awal itu ya, awal Islam, mungkin nggak ada dibayangkan misalnya bisa melahirkan satu makhluk hidup baru tanpa melalui proses reproduksi gitu kan. Yang kita tahu kan kalau misalnya makhluk hidup seperti hewan, manusia itu kan berkembang biaknya harus melalui proses perkawinan. Tetapi sekarang bisa dengan diambil satu sel saja, apakah dari rambut, apakah dari kulit, atau misalnya dari apa itu bisa jadi apa tuh namanya cloning ya. Dulu ada domba namanya siapa tuh? Dolly. Lupa saya namanya. Nah, itu dia bisa di-cloning gitu. Kemudian terjadi pro dan kontra. Apakah bisa diterapkan dengan manusia? Misalnya manusia ini selalu ingin tahu ya, ingin mencoba. Memang manusia ini cerdas ya, pintar, bisa hal-hal yang tidak terduga itu kadang bisa diciptakan gitu. Kemudian pernah waktu itu pro dan kontra. Kalau misalnya lewat hewan saja bisa ya, dengan satu sel itu bisa dengan identik dengan induknya gitu ya, menghasilkan makhluk hidup baru yang identik dengan induknya tanpa melalui proses perkawinan. Nah, kemudian pro kontranya itu bagaimana? Boleh nggak diterapkan ke manusia gitu kan? Nah, dalam Islam itu kan banyak yang mengatur ya. Misalnya dalam Islam itu nanti kalau misalnya model cloning kayak gitu, bagaimana dengan hukum warisnya? Tidak jelas kan ayah ibunya siapa, kemudian nanti kalau dia mau menikah walinya siapa gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi ada batasan-batasan di dalam Islam gitu ya, yang membolehkan atau tidak membolehkan. Sementara kalau di Barat kan mereka bebas nilai, tidak ada nggak ada larangan ya. Mereka mau bikin apa terserah gitu ya. Nah itu juga yang membedakan antara perkembangan ilmu pengetahuan di Islam dengan di Barat.